Hai, Assalamualaikum. Ini aku baru bisa bikin video malam-malam. Jadi kalau lightingnya nggak enak dilihat, aku minta maaf karena aku ngerasa aku harus buka paket ini saat ini juga. Sebenarnya ini tadi datangnya sore, terus sore aku harus antar anak-anak les renang, terus habis itu aku harus ngajar ngaji dan segala macam, dan akhirnya aku baru bisa buka sekarang setelah anak-anak tidur. Kalian bayangkan itu perasaan aku nunggu dari sore sampai sekarang ini. Sekarang jam berapa ya? Hampir jam 9. Kita langsung aja buka ya, karena aku juga nggak bisa lama-lama, aku udah pengen istirahat guys. Cuma aku juga penasaran. Kalau dilihat dari packingnya, di packingnya kayak aman banget ya. Di sini tuh kayak ditulisin isi tanaman hidup harap segera diantar. Terus aku juga dikasih kayak tasnya gini nih, Kebun Ayana tuh. Jadi udah tahu ya aku beli di mana. Aku beli di Kebun Ayana. Packingnya bagus banget, rapi, mudah-mudahan tanamannya juga aman. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman ikutin IG aku, teman-teman masih tahu nih tanaman apa. Ini tanaman yang udah aku cita-citakan kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu. Seperti yang teman-teman tahu, tanaman cita-cita pertama aku adalah Verrucosum. Sampai sekarang dia masih jadi yang nomor 1 meskipun harganya udah turun banget, dan aku tetap ngerasa dia paling cakep di antara semua tanaman yang aku punya. Dan ini adalah wishlist kedua aku sejak dahulu kala juga, dan baru kesampaian sekarang. Ya, ini adalah upah dari kesabaran. Ini aman banget ya, dikasih dakron ya, imut banget tuh. Kasih dakron yang sangat lembut. Aku udah bisa lihat tanamannya guys. Aku nggak mau ceroboh kayak dulu, aku tarik dari sini terus tiba-tiba kecabut ya. Ya Allah, cerobohnya. Aku unboxing tasnya aja dulu ya. Dapet tas Ayana Kebun. IG-nya namanya jual monstera murah. I got it. Masih ada bungkusnya lagi. Kesabaranku betul-betul diuji. Tara, apa ini? Tanaman apa ini? Agak gemetar ya guys ya. Yang ini Thai constellation banget, cuma ada kayak splash gitu. Yang ini lumayan ada krimnya. Aku maju kali ya. Masih kecil banget ya, tapi aku suka sih, exactly seperti yang aku duga dan harapkan. Daunnya cantik banget guys, Masya Allah. Aku mau ngomongin apa ya? Aku agak ngeblank sebenarnya. Cantik, cuma masih kecil banget ya kak. Lebih kecil dari yang aku ekspektasikan dan yang aku bayangkan. Udah gitu agak nyeseknya lagi, setelah aku beli ini, aku lihat lagi yang lain yang jual dengan harga yang hampir mirip, tapi daunnya lebih gede gitu. Jadi agak nyesek. Cuma yang bikin aku nggak nyesek adalah nama panggung
nama jual nama dia di pasaran ini kan, nama pasarnya tuh ada kayak Monstera Thai Constellation Cream Brulee, ada yang Montai aja gitu. Dan banyak yang ngajarin aku, banyak subscriber yang chat aku bilang genetik itu penting. Kalau kita beli Monfar, beli Montai, beli pokoknya Monstera yang punya variegasi itu, yang namanya genetik tuh penting. Sama kayak misalnya pilih cari jodoh gitu, harus mikirin bibit bebet bobotnya. Nah, jadi ketika udah aku banyak nanya sama subscriber aku, nanya macem-macem, aku catat itu apa poin-poin penting. Nah, beberapa dari mereka tuh bilang kayak gini, utamakan cari kalau misalnya yang Montai itu yang ada kayak abu-abunya gitu loh, ada kremnya, jadi kayak persilangan antara warna hijau dengan kuning, kan dia agak kuning dikit gitu kan. Nah, itu kan ada kayak abu-abunya gitu. Terus ada yang kuning bangetnya tuh yang kayak gini, putih krem gitulah, putih tulang gitu. Terus juga ada splashnya gitu. Ada sih yang jual lebih murah gitu, tapi dia kayak gini, splash semua kayak gini, bintik-bintik gini semua, murni constellation banget lah. Constellation itu kan kalau di bayangan aku gugusan bintang ya, biarpun ada yang nggak terlalu suka Montai karena dia kayak kotoran burung coba dibilang. Ini wait, tunggu, aku harus ngelakuin sesuatu. Terus ada juga beberapa informasi yang aku kumpulin. Aku belum rawat dia kan, belum ada pengalaman rawat dia, tapi aku udah banyak tanya-tanya sama subscriber, sama orang-orang gimana sih tips cara rawatnya. Nah, Montai ini agak beda ya dengan Monfar dari yang info yang aku dapetin. Montai ini adalah Monstera deliciosa, bukan Borsigiana, nggak ada embel-embel Borsigiananya. Jadi dia Monstera deliciosa asli yang dikembangkan di lab di Thailand sana, sehingga dia bisa punya corak atau variegasi yang stabil. Hampir mungkin jarang, mungkin nggak akan terjadi, atau mungkin terjadi tapi cuma kayak 1%, 2%, 3%, atau mungkin 5% paling banyak. Kemungkinan dia akan reverted karena dia hasil tissue culture itu setahu aku kayak di lab, dirancang genetiknya sehingga dia bisa menghasilkan variegasi yang stabil. Itu alasan aku kenapa aku beli Montai, kenapa aku suka Montai, karena yang pertama dia deliciosa, biarpun deliciosa ini terkenal slow grower. Kalau teman-teman punya Borsigiana dan punya deliciosa aja, pasti kerasa banget kan lamanya deliciosa. Kayak mungkin Borsigiana tuh udah nambah 3 daun, tapi deliciosa tuh kayak masih 1 daun. Apalagi kalau ukurannya udah gede, deliciosa itu cenderung lama banget. Cuma kalau udah gede, dia paling enak sekali dinikmatin, paling enak dipandang karena daunnya tuh gede, terus fenestrationnya lebih acak dibanding Borsigiana. Ya itu tadi beberapa catatan yang dibilang oleh teman aku. Yang pertama, dia itu slow grower, dia lama banget tumbuhnya. Yang kedua, dia itu susah dicacah. Susah dicacahnya tuh kenapa? Karena jarak antar batangnya tuh kan dempet. Kalau teman-teman punya Monstera deliciosa biasa yang warna hijau pasti tahu deh, itu tuh memang antar nodes, antar daunnya, antar petiolnya itu rapet banget sehingga susah. Terus tips ketiga dari teman aku, kalau misalnya aku beli Montai karena dia deliciosa, mending nggak usah diturusin gitu. Dia mending di crawling aja, di kayak Gloriosum gitu loh. Dia tipe crawler gitu yang kayak merambat lurus di tanah gitu. Dibanding aku harus kasih poles atau kasih senderan atau kasih turus, saran dia begitu karena ya deliciosa itu kalau tumbuh itu agak ngeri sih ya, lebih ngeri daripada Borsigiana. Kalau Borsigiana tuh kita masih bisa atur. Nah, dia juga kasih tahu, tapi kalau aku beli Monstera variegata yang Borsigiana, umumnya kan Monstera variegata itu Borsigiana ya, kayak
WT, Holland, Monstera variegata itu biasanya Borsigiana ya, umumnya sih setahu aku Borsigiana. Nah itu boleh pakai turus, itu dikasih turus karena dia lebih gampang diatur. Tuh kayak yang di belakang situ, itu kan Borsigiana tuh aku senderin ke tembok dan dia jarak antar batangnya lebih jauh kan, jadi gampang, lebih mudah aja diatur dibanding Deliciosa gitu. Ini kecil banget sih, dan udah kecil kayak gini terus dia slow grower. Aku nggak tahu butuh berapa lama. Aku lihat juga dari YouTuber lain itu dia butuh bertahun-tahun untuk dapet daun yang cukup banyak. Saya agak khawatir, tapi yang penting aku udah punya dan aku nggak sabar nungguin daun-daun berikutnya yang akan tumbuh di sini. Ada tanda-tanda sih dia bakal numbuhin daun lagi, but let's see. Oh, terus ada juga sih catatan lainnya dari teman aku itu, kalau nggak salah aku ingat dia bilang jangan dikasih pupuk N. Itu aku udah terapin sih sebenarnya di beberapa tanaman aku yang ada var-varnya gitu. Ada yang memang jadi nggak bagus kalau dikasih NPK karena N-nya terlalu tinggi. Ada juga yang bilang N-nya terlalu keras. NPK, terutama NPK biru itu terlalu keras, takutnya itu bagian putihnya itu kebakar. Itu salah satu penyebabnya NPK selain cahaya matahari, dan memang dia bagian tanaman yang umumnya sih bakal hancur. Jadi sebenarnya variegata itu, kalau dari sependek yang aku tahu, itu tuh bukan kelebihan tanaman, itu justru kayak kekurangannya gitu. Dia di bagian tanaman yang itu dia nggak bisa ngehasilin klorofil, di bagian itu dia nggak bisa masak makanan, sehingga kalau bukan variegasi yang kuat ya dia hangus dan nggak bertahan lama gitu. Ini maaf ya kalau ngomongnya agak kepencar karena udah malam, aku udah nggak fokus lagi, ini pikiran aku udah kemana-mana ini. Lanjut, berikutnya banyak yang nanya kan, mungkin kenapa kakak pilih Montai dulu gitu loh, kan Monvar udah lebih ekonomis ya dibanding Montai. Terus kan Monstera juga ada banyak tuh, ada Holland, ada WT, ada Montai, ada Monstera variegata yang umum gitu kan. Alasan pertama karena yaitu aku tadi udah bilang, cita-cita aku dari 4 atau 5 tahun yang lalu. Tanaman kedua aku yang aku cita-citain tapi gak berani aku umbar karena memang harganya, ya dulu harganya, sebenarnya harga dulu banget tahun 2018 tuh ya harga sekarang. Kalau aku gak salah ingat tuh harga sekarang persis. Ya paling lebih atau kurang dikit gitu. Mungkin karena aku udah ngerasa pas pandemi itu kan dia jadi gila banget harganya. Jadi gila banget harganya, terus tiba-tiba jadi turun gini. Aku jadi ngerasa udah bisa nih terrealisasiin. Jadi aku pikir aku pengen punya gitu. Alasan kedua adalah ya karena kestabilannya itu. Montai itu stabil karena dia tadi aku udah cerita dia dibikin di lab di Thailand gitu, dan dia tissue culture, jadi kemungkinan dia untuk reverted itu dikit. Aku ngelihat teman-teman aku curhat punya Monstera variegata, stres banget karena mikirin variegasinya yang jadi nggak menor. Apa sih istilah sekarang itu? Ada tuh istilah menor yang kayak ganjen banget bahasanya tuh, apa sih? Lupa. Itu alasan nomor 2, karena dia stabil. Jadi aku pengen ya jangan stres lah untuk Monstera variegata yang pertama, jangan stres gitu kan, yang stabil aja gitu. Alasan ketiganya adalah karena aku kalau misalnya variegasi ya, aku memang sukanya variegasi yang sektoral dikit dicampur splash. Aku tahu ini adalah tipe variegasi kesukaan aku karena aku suka Sente variegata. Corak Sente variegata itu persis banget loh sama ini. Persis banget, dia ada splashnya tuh di depan sana, dia ada splashnya, ada sektoralnya. Ketika aku cita-cita punya Montai, terus tiba-tiba aku lihat Sente, aku udah tahu mereka punya tipikal variegasi yang mirip gitu. Jadi obat aku selama ini supaya bisa sabar itu ya si Sente itu. Sente dan Syngonium variegata. Syngonium variegata tuh punya
variegasi yang mirip kayak gini ya. Jadi ada splashnya, ada sektoralnya. Ini tipe variegasi yang aku suka banget. Pink Princess juga seperti itu. Yang Galaxy kan dia ada splashnya, ada sektoralnya. Aku selalu suka variegasi yang kayak gitu. Makanya salah satu tips aku kalau punya tanaman di lahan yang terbatas, teman-teman kan kita nggak bisa beli semua tanaman, maka pilihlah tanaman yang benar-benar teman-teman suka karakternya. Kayak aku suka tipe variegasi yang kayak gini, makanya cita-citaku yang seperti ini. Kalau misalnya disuruh pilih di urutan ini, apa yang kakak pilih? Nah, aku tuh sebenarnya nggak terlalu ngerti Monstera variegata, tapi sependek yang aku tahu dari teman-teman kasih tahu aku, Thai Constellation ini kan sektoral terus ada splashnya. Monstera variegata yang White Tiger itu lebih banyak putihnya dan dia lebih sektoral gitu kan. Terus kalau Holland itu kayak lebih tebel katanya sih, tapi aku juga banyak denger Tiger lah yang tebel. Holland itu nggak tebel. Jadi aku nggak tahu juga mana yang benar. Yang keempat ada Monstera variegata yang jadul, katanya istilahnya itu jadul, tapi biasanya dia dinamain Monstera variegata aja. Nah itu tuh sebenarnya asli. Maksud aku asli itu nggak ada gangguan lab sama sekali, nggak ada rancangan lab sama sekali. Jadi kenapa Monstera variegata itu susah dapet coraknya stabil, dan banyak yang bilang banyak yang murtad. Aku nggak suka pakai bahasa murtad. Banyak yang jadi reverted, banyak yang jadi hijau. Itu alasannya adalah karena mereka itu punya variegasi yang alami. It's genetic. Mereka tuh nggak operasi plastik. Kalau misalnya diumpamakan kayak manusia, Montai ini operasi plastik karena dia tissue culture, dia dirancang. Dan Philodendron Pink Princess itu juga ada yang di tissue culture. Makanya kalau misalnya teman-teman nggak pingin stres dengan Philodendron Pink Princess, cobain cari Philodendron Pink Princess yang tissue culture. Insya Allah menoritanya stabil. Ya, jadi kalau misalnya mau dikatakan kasarannya, Thai Constellation ini dioperasi plastik. Sementara kalau misalnya Monstera variegata itu dia benar-benar alami, itu di genetiknya. Istilahnya dia dari lahir itu memang cantik. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya kakak udah punya Montai nih, selanjutnya kakak pengen punya apa? Aku pengen punya White Tiger. Aku kayaknya sih belajar dulu dari ini sama White Tiger ya. Insya Allah nanti kalau aku punya White Tiger, doain aja aku bisa punya White Tiger. Aku mau belajar rawat dulu karena kayaknya dua itu udah mewakili ya. Tiger itu kan dia lebih ke Borsigiana, pertumbuhannya lebih cepat, terus jarak antar daunnya, antar notesnya lebih jauh, jadi bisa belajar cacah. Sementara kalau ini slow grower, aku bisa belajarin polanya juga kayak gimana cara tumbuhnya. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang kakak beli setelah Montai, Tiger. Abis Tiger kalau ada rezeki lagi insya Allah kalau Allah kasih, aku pingin Holland. Yang terakhir aku pingin Monfar. Tapi aku lihat Monfar itu udah bener-bener affordable banget ya. Ada yang 80.000 malah. Tapi ya nggak tahu sih. Aku coba aja kali ya yang Monfar gitu ya. Coba peruntungan gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah. Nantilah aku pelajarin lagi. Ada juga nih yang ngingetin aku soal pupuk ya. Jadi dia bilang, "Kak, jangan kasih pupuk yang ada N-nya gitu." Terus aku iseng nanya tuh, jadi pakai apaan dong? Kalau yang mahal itu dia saranin Super Thrive ya. Super Thrive apa Super Drive? Karena ada dua yang nyaranin aku, dan ternyata dua-duanya ada yang namanya Super Thrive, ada yang namanya Super Drive. Ya pokoknya antara dua itu, dan itu pupuk yang tergolong mahal. Terus ada juga yang bilang yang murahnya itu MPK petani ya. Dia bukan N tapi MPK. Bukan MPK, MKP. Gini nih, kalau udah malam nih begini. Terus aku juga tanya sama penjualnya sih, tipsnya supaya dia nggak reverted gitu kan, atau seenggaknya biar dapet corak yang bagus. Dia pakai Dekastar yang 16. Jadi mungkin teman-teman juga bisa cobain ya, itu Dekastar yang 16. Aku karena ya baru adopsi, aku belum punya pengalaman, jadi aku belum bisa share. Aku minta maaf aku belum bisa share, tapi
insya Allah dari hasil tanya-tanya aku itu aku udah dapat gambaran ya kayak gimana harus ngerawatnya. Oh, aku udah sebutin belum sih? Dia wajib banget kena matahari pagi gitu. Jangan pernah taruh di tempat yang medium to low, no, never. Mau montai, mau monfar, taruh di tempat yang sebisa mungkin sebenarnya simatnya maksimal, tapi jangan yang ngebakar gitu. Aku dapat sih gambarannya. Jadi simat yang usahakan simatnya tuh panjang waktunya, maksudnya yang kayak bisa dapet pagi sampai sore, semaksimal mungkin pagi sampai sore, tapi nggak ngebakar. Itu kan kalau pagi kan masih lembut ya bisa dapet, tapi kalau siang itu bisa dapat matahari cuma yang ada paranet, yang ada naungan gitu loh, jadi nggak langsung ngeburn biar blar gitu, jangan. Ya pokoknya intinya taruh di tempat yang terang lah, dari aku dapat sarannya dari orang-orang sih gitu. Jangan pernah taruh medium to low. Itu kan bagian belakang sini kan ini medium to low banget nih. Ini bener-bener tanaman yang nggak butuh simat terlalu banyak. Biarpun kalau misalnya teman-teman taruh tanaman yang ada di belakangku ini di tempat yang lebih banyak simatnya, mereka tuh lebih thriving lagi, tumbuhnya bakal lebih bagus. Cuma karena ya tempatnya nggak memadai kan, tempatnya terbatas, jadi aku harus milih tanaman yang memang dia bisa lumayan numbuh di tempat yang medium to low. Itu medium to low. Kayaknya itu aja. Aku udah ngomong terlalu banyak sepertinya, dan aku nggak tahu lagi harus bahas apa karena aku belum punya pengalaman yang terlalu banyak. So far aku suka banget sama tanamannya. Ini cakep, warnanya cakep, variegasinya cakep, mudah-mudahan genetiknya bagus. Ukurannya kecil banget sih, tapi aku nggak bisa nyalain penjualnya karena kan menyesuaikan budget yang beli. Sebenarnya dia juga jual yang ukurannya gede banget dan itu keren banget, masya Allah. Cuma ya kan kita pembelaannya kita pingin rawat dari kecil ya. Oh, aku lupa, ada juga tips yang bilang kayak gini, montai itu nggak bisa banget overwater. Montai itu paling rawan root rot. Aku awalnya nggak pengen percaya, tapi setelah aku lihat Wild Fern, youtuber yang dari luar negeri, youtuber tanaman dari luar negeri, dia memang bilang montainya tuh selalu root rot gitu. Jadi aku percaya. Jadi ini konon katanya tanaman yang paling gampang root rot. Jadi tapi dia juga paling nggak, kalau philodendron itu kan paling bisa mengerti kita kalau misalnya oh dia lupa nyiram hari ini gitu kan. Nah ini tuh juga nggak bisa, tidak akan memaafkan kalau kamu lupa nyiram. Jadi yang ngasih tips itu ngomongnya kayak gini, dia sebenarnya tanaman yang mudah, cuma gitu. Itu bilang mudah tapi pakai cuma, itu tuh yang agak serem ya. Iya, jadi aku nggak siram karena ini juga metannya masih lumayan lembab. Aku cuma agak kasih dicolek-colek dikit supaya oksigen bisa masuk, digemburin istilahnya, digemburin dikit supaya oksigen bisa masuk. Oke, sepertinya itu aja teman-teman yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, kalau misalnya simatnya kurang bagus, kalau misalnya videonya kurang jelas. Aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.